Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berlokasi atau berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, hari ini hari yang baru, kita sekali lagi akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang saya akan ambil dari Alkitab. Tetapi sebelum itu mari kita bersama berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Tolong juga berikan kami hati yang baru dan juga bahkan roh yang baru. Khususnya kami akan menyembah-Mu supaya kami boleh menyembah dengan roh dan kebenarannya Tuhan. Bapa, tolong hamba, ampuni segala dosa hamba, dan penuhi hamba dengan roh-Mu yang kudus, supaya ketika hamba bersabda, perkataan semua dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Semua katakan, amin. Dan saya sebelum masuk ke dalam poin, saya ada note, ada beberapa note yang mengatakan Alkitab berkata dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6a saja, umatku binasa, ini Tuhan berfirman, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, atau pengetahuan akan Allah, kurang mengenal pengetahuan akan Allah dan pengetahuan akan kebenaran firman-Nya. Jadi umat Tuhan banyak yang binasa menurut Hosea karena kurang pengenalan dan pengenalan akan Allah. Next note-nya seperti demikian. Kita sudah sering sekali mendengar firman Tuhan tentang iman. Kita sering, makanya banyak saya dengar kawan-kawan mengatakan diimani saja imannya. Kita sering dengar, tetapi sangat jarang sekali kita mendengar firman tentang hati nurani yang murni. Mungkin saudara juga belum pernah mendengar tentang hati nurani yang murni, yang mana iman dan hati nurani yang murni sangat berkaitan satu dengan lainnya. Jadi maksudnya iman saja tidak cukup. Coba kita lihat note selanjutnya. Maaf, mengatakan hati nurani yang murni adalah hati yang sama sekali tidak dinodai atau dicampur baur atau diselubungi, dikontrol, dipengaruhi oleh segala hawa nafsu daging, kefasikan, kepalsuan, penipuan, dan segala macam perbuatan dosa manusia. Nah, itulah hati nurani yang murni. Next note-nya saya taruh seperti ini. Maaf. Banyak sekali umat Kristen di akhir zaman ini yang hati nurani mereka tidak murni lagi. Sehingga semua jalan hidup mereka hanya berdasarkan iman mereka yang kandas. Atau tidak berfungsi lagi. Iman kandas artinya tidak berfungsi. Dengan itu kita akan masuk pada judulnya yaitu hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Bahasa Inggris good conscience. Dan kita akan melihat poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu Allah menyelidiki. God search. Kita akan lihat Roma 8 ayat 26 dan 27 dikatakan oleh Rasul Paulus, demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus sendiri, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa ya. Roh Kudus ikut membantu kita berdoa. Luar biasa. Coba ayat 27. Dan Allah yang apa? Menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh, itu Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita lihat
bahwa di sini Allah menyelidiki hati nurani kita. Waktu kita berdoa, Dia tidak melihat hanya doa kita, tapi hati kita. Hati nurani diselidiki oleh Allah. Wow. Ya, diselidiki artinya seperti ya, bahasa hari-hari dikeker lah sama hal. Jadi kita berdoa tidak hanya, berdoa, hati kita diselidiki oleh Allah, hati nurani kita, dan juga kita ditolong Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah untuk berdoa. Untuk kita orang-orang kudus, karena kita seringkali berdoa terus kacau gitu, berdoa yang lama, tidak terarah gitu. Coba note-nya kita taruh saya taruh seperti ini. Sangat luar biasa sekali di mana kita boleh mengetahui bahwa Allah menyelidiki hati nurani kita. Dan ketika kita tidak sanggup untuk berdoa lagi, kemudian siapa? Roh Kudus sendiri mewakili kita berdoa. Roh Kudus itu Allah, saudaraku. Jadi Allah juga berdoa mewakili kita. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku. Ya, kita akan masuk poin nomor 2 dengan cepat. Poin nomor 2 yaitu iman yang kandas. Iman yang kandas atau shipwreck faith. Shipwreck faith. Coba kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 18-19 dikatakan oleh Paulus lagi. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, yaitu anak rohania, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, tentang Timotius, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa? Iman apa? Dan hati nurani yang murni. Jadi perjuangannya baik itu Paulus katakan harus juga dengan iman dan hati nurani yang murni. Seperti saya katakan tadi, bahwa iman dan hati nurani yang murni itu keduanya berkaitan dalam hidup perjuangan kita dalam pelayanan khususnya. Sebab kita baca ayat 19-nya mengatakan seperti ini, beberapa orang, tidak semuanya, beberapa orang telah menolak. Menolak artinya mengabaikan hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa, saudaraku? Kandaslah iman mereka. Dia kandas itu artinya saya ini keturunan Maluku. Kalau di Maluku kita katakan perahu itu kandas, berarti perahu itu tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Orang Jawa bilang mandek. Mandek artinya tidak berguna lagi, biar bagus, biar apapun, tapi tidak berfungsi lagi gitu, karena tidak bergerak dan kandas. Nah, coba notnya, saya taruh di nota seperti ini, artinya jadi sangat penting sekali untuk memelihara hati nurani kita agar selalu murni, supaya iman kita tidak kandas atau tidak berfungsi lagi, khususnya di dalam pelayanan kita, betul? Coba saudara bayangkan kita lagi melayani, tapi iman kita tidak berfungsi. Iman kita kandas. Kita hanya melayani dengan pengetahuan saja. Hanya dengan kepandaian, hanya dengan apa yang kita pelajari, tetapi tidak dengan iman yang bekerja. Kandas karena hati kita tidak murni. Saudaraku, orang Kristen itu, hati yang murni harus dijaga, saudaraku. Hati yang murni itu bisa katakan tadi, hatinya bersih dari segala kejahatan. Tetapi ada waktunya juga hati kita bisa jahat. Karena lawan dari hati yang murni yaitu hati yang penuh dengan segala kejahatan. Jadi hati ini yang murni itu hati yang betul-betul hati yang insan kita, sanubari kita, yang dalam kita sendiri tidak sadar. Kadang-kadang di bawah sadar bisa jahat, bisa murni. Itu hati yang murni. Coba kita baca, lihat poin nomor 3. Apa akibat dari iman yang kandas? Apa akibatnya dari iman yang kandas? Misspelling. Result of shipwreck faith. It's supposed to be R-E-S. Yeah, put R. Two R's. That's no good. But yeah, the result of shipwreck faith, akibat dari iman yang kandas. Kita lihat Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa?
Iman kita. Iman mengalahkan dunia. Jadi berarti kalau imannya kandas, tidak berfungsi, tanpa iman kita tidak sanggup mengalahkan segala persoalan-persoalan kehidupan kita, betul? Mengalahkan dunia artinya mengalahkan segala masalah dalam dunia ini. Kalau kita tidak bisa mengalahkan dengan iman, jadi kita hidup sebagai orang Kristen bukan menang tapi kalah. Karena iman kita kandas. Sebab iman kita kandas yaitu karena hati kita tidak murni. Jadi saya katakan penting hati yang murni. Coba Ibrani 11 ayat 6a saja. Ini akibat kalau iman kita tidak berfungsi. Iman kita kandas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah atau tidak layak bagi Allah. Itu tanpa iman. 6a, kita tidak berkenan, tidak layak bagi Allah. Jadi inilah akibat dari iman yang kandas atau tidak berfungsi lagi. Maaf. Jadi, saudaraku, kita mau melayani Tuhan dengan iman, kita nggak layak. Karena imannya kandas, kita mau berdoa, kita mau berbuat segala sesuatu sebagai orang Kristen, iman kita tidak berfungsi, hati nurani tidak murni, iman tidak berfungsi, jadi yang sisa apa? Kekuatan daging. Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan daging. Oh, saya bisa, saya sanggup, saya tahu. Semua saya sudah sekolah tinggi apapun. Biar saudara punya gelar sekolah tinggi apapun. Kalau saudara dan saya, iman kita kandas, hati kita tidak murni, kita tidak berfungsi dalam pelayanan. Karena dikatakan tanpa iman kita tidak berkenan. Kita tidak layak bagi Allah. Luar biasa itu karena iman tidak berfungsi. Coba kita baca Roma 14 ayat 23 bagian B saja. Ini iman kalau tidak berfungsi. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya bayangkan kalau iman kita kandas. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik pelayanan, baik berdoa, baik apa saja. Segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara bayangkan kita lagi menyembah Tuhan. Kita lagi melayani, kita lagi beribadah, tapi iman kita kandas karena hati kita tidak murni. Sebagai akibat, kita lakukan, iman tidak berfungsi, kita berdosa. Bukan saya katakan, saudaraku. Firman Tuhan. Nah, ini kebenaran. Oleh sebab itu penting kita hati kita hati yang murni dijaga. Karena kalau hati kita tidak murni, iman kita kandas. Nggak berfungsi. Jadi, luar biasa, saudara. Jangan sepele lah begitu. Hati yang murni itu penting. 1 Timotius 1 ayat 13 mengatakan seperti ini. Aku, yaitu Rasul Paulus, yang tadinya seorang apa? Penghujat. Dan seorang penganiaya, itu penganiaya orang-orang percaya. Dan seorang yang ganas terhadap orang yang percaya. Tetapi aku dikasih oleh Allah karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu apa? Di luar iman. Tadi saya katakan, firman Tuhan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Atau bahasa Inggris katakan, my people are destroyed because of lack of knowledge. Pengetahuan. Jadi kita pengetahuan juga di luar iman. Karena iman timbul dari kita pengetahuan, mengenal akan firman Tuhan Yesus. Jadi di luar iman kita bisa menjadi jahat. Menurut ayat ini, Rasul Paulus jahat, penghujat, penganiaya, seorang yang ganas dilakukan di luar iman. Jadi kalau segala sesuatu sebagai orang Kristen, kalau kita lakukan di luar iman, walaupun kelihatannya bagus, kita melayani dan sebagainya, tetapi di hadapan Allah kita sedang berbuat jahat. Luar biasa ya. Karena apa, saudaraku? Karena hati kita tidak murni. Hati yang murni itu penting, saudaraku. Dari segala hal apapun di dalam lubuk hati kita yang dalam itu benar-benar murni enggak? Itu hati yang dalam sekali kita benar-benar murni tidak? Untuk menjadi seorang Kristen. Coba baca Roma 1 ayat 17, mengatakan seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yaitu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Baca yang keras. Seperti ada tertulis, orang benar. Orang apa?
Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, kalau kita tidak hidup menjadi dengan iman, kita bukan orang benar. Seperti kata tadi, tanpa iman kita tidak layak di hadapan Allah. Kita tidak hidup menjadi orang benar dengan iman yang kandas. Betul? Kalau iman Anda dan saya kandas, kita tidak berfungsi lagi dengan iman. Oleh sebab itu, kita menjadi orang yang tidak benar. Karena kita hidup tanpa melakukan hidup dengan iman. Betul tidak? Menurut ayat ini, bukan menurut saya. Jadi penting iman itu berfungsi karena apa? Hati nurani kita murni. Nah, murni bukan sekedar murni, tapi sungguh-sungguh murni, saudara. Seperti saya katakan tadi, murni artinya tidak dicampur baur dengan segala kebobrokan manusia, dosa dan segala kedegilan hati manusia. Murni ya murni. Seperti emas itu yang murni-murni, tidak dicampur dengan segala macam hal gitu. Jadi kalau saudara dan saya tidak berfungsi iman kita, kita punya iman kandas, kita hidup sebagai orang yang tidak benar di hadapan Allah. Amin. Coba poin nomor 4. Saya ada 5 poin, by the way, saudaraku. Yaitu poin nomor 4, melayani Allah. To serve God, melayani Allah. Nah, ini poin 4. Kita akan lihat 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus dia mengerti apa artinya hati nurani yang murni. Dan dia katakan seperti ini, aku, itu Rasul Paulus, mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Paulus belajar dari nenek moyangnya contoh bahwa dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Nah, saya tanya, kita tahu Paulus itu, Rasul Paulus, dia dikenal sebagai seorang yang sungguh-sungguh beriman, betul? Dia pelayanannya itu sungguh-sungguh seorang yang beriman. Tetapi di sini dia katakan, dia melayani Allah, dia tidak katakan aku bersyukur pada Allah yang kulayani dengan iman. Kenapa dia tidak katakan itu? Sebaliknya dia katakan, aku bersyukur kepada Allah. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan apa? Hati nurani yang murni. Karena Paulus mengerti, dia katakan tadi, tanpa hatiku murni melayani Allah, imanku kandas. Seperti saya katakan dari tadi. Kalau hati kita tidak murni, iman kita kandas, percuma pelayanan kita. Paulus mengerti. Paulus katakan, aku bersyukur aku melayani dengan hati yang murni. Karena aku melayani dengan hati yang murni, imanku berjalan. Begitu. Seperti saya katakan tadi, iman dengan hati yang murni berkaitan, bekerja sama. Paulus katakan kamu memperjuangkan perjuangan dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Paulus mengerti. Dia katakan ini, aku melayani dengan hati murni. Tidak kata, oh imanku, aku dengan iman hebat. Bukan hati nurani. Luar biasa Paulus. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Coba kita, bagaimana dengan kita? Tadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Paulus pakai melayani dengan hati yang murni. Bagaimana sedang saudara dan saya? Apakah kita melayani dengan hati yang murni? Ya, selanjutnya kita lihat ayat Kisah Rasul 24 dan 16. Sebab itu aku, yaitu Rasul Paulus, senantiasa, katakan senantiasa. Senantiasa apa? Berusaha. Dia berusaha, tetapi senantiasa. Bukan hanya sekali-sekali, iseng-iseng aku mau berusaha. Senantiasa dia berusaha untuk hidup dengan apa? Hati nurani yang murni. Di hadapan siapa? Allah dan manusia. Dia tidak mengatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan iman. Di hadapan Allah dan manusia. Tapi kenapa dia katakan, aku senantiasa berusaha. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah. Berarti satu hal yang penting. Berarti Paulus mengerti bahwa hati yang murni itu memang benar penting. Karena kalau saya tidak ada hati yang murni, kita sudah belajar barusan, kita di hadapan Allah tidak layak. Karena hati nurani tidak murni, iman kita kandas.
Tanpa iman kita tidak berkenan. Seperti kata tadi, tidak layak kepada Allah. Biar saudara mau berdoa semalam suntuk, beribadah setiap hari, berbuat segala hal dan sebagainya, tapi tidak dengan hati yang nurani yang murni, iman kita kandas, kita tidak layak bagi Allah. Paulus katakan, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia juga. Jadi manusia bisa melihat, wah dia sungguhlah nih hati murni, dia seorang yang beriman. Ini orang diimani. Tetapi hidup masih, ya begitu. Saya tidak menuduh saudara. Banyak kita hamba Tuhan melayani, tapi di pikiran kita hanya uang saja. Wow, saya ada uang saya. Jadi nggak murni hatinya. Saya selalu tekankan bahwa melayani sebenarnya kita sudah diberkati. Amin. Orang yang melayani Tuhan itu orang yang sudah diberkati, khususnya diberkati dengan keselamatan. Keselamatan diterima dengan iman. Iman berfungsi karena hati nurani yang murni. Kalau dikaitkan, saudaraku. Amin. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan. Bukan firman saya ini, bukan saya yang menyampaikan, saudaraku. Jangan sampai saudara tersinggung. Jangan bilang, Pak Fahri itu kok banyak kok keras. Saya enggak keras, saya ngomong aja. Hanya menjelaskan apa yang dikatakan Alkitab. Bukan saya, Alkitab yang mengatakan. Jadi saudara boleh selidiki lagi. Jangan direkam di Facebook, di YouTube, ada nanti. Ya, jadi untuk Rasul Paulus, bagi Rasul Paulus, hati nurani yang murni adalah sangat penting. Bagi Rasul Paulus. Betul? Sangat penting, dia katakan berulang kali. Bagaimana dengan Anda dan saya? Hati Anda harus murni tidak? Kalau Paulus seorang beriman yang menulis buku-buku kitab perjanjian, ada barangkali 23 buku dari 39 buku, dia lebih menulis hampir setengahnya, dia mengatakan, saya pakai hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Notnya saya taruh seperti ini. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Artinya apa? Dia melayani bukan untuk mencari berkat-berkat materi. Baru saya katakan. Dia murni hatinya di hadapan Allah. Dia melayani Allah, bukan melayani mamon. Dia melayani bukan untuk mencari berkat-berkat materi, mencari keuntungan, memperkaya diri, betul? Memuaskan segala keinginan dagingnya dan sebagainya, tetapi untuk menyenangkan Allah. Dengan iman hati nurani Allah disenangkan. Nah kita bagaimana? Kita seringkali terjebak melayani, kita tidak dengan hati yang nurani murni, kita pakai iman. Oh pokoknya imani. Hati kita nurani, hati murni enggak? Sehingga kita dalam pelayanan, kita mencari ada satu hal di belakang dari pelayanan, keuntungan pribadi. Ada malah orang bilang saya mau melayani, mau menjadi Kristen supaya saya hamba Tuhan menjadi kaya gitu. Ini saya berbicara dengan orang ini. Waktu saya melayani di Indonesia. Sampai seajarnya dia menangis bertobat. Kok mau melayani jadi kaya begitu? Kan sudah diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan. Tuhan Yesus bilang, aku telah memberi nyawaku sebagai domba yang baik pada domba-dombaku. Dia kasih nyawa, kok kita masih minta segala macam gitu ya. Memang betul kita akan diberkati. Kalau Tuhan mau bikin saudara kaya, dia bikin kaya. Kalau tidak, jangan dipaksa. Jangan saudara berpuasa siang malam, seminggu berpuasa untuk jadi kaya. Tidak akan terjadi, saudara. Karena apa? Hati kita tidak murni. Oh, saya mau imani. Percuma. Kalau masih ada kedagingan. Amin. Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini. Jadi dari Rasul Paulus, dia seorang Farisi. Dia tadi seorang Farisi, seorang pemimpin. Dia jaya dan mungkin juga dia kaya. Pada saat itu kekurangan seorang pemimpin. Dia Farisi itu hebat pada masa itu. Dia seorang law. Karena pada zaman itu tidak ada negara. Jadi Farisi itu jadi hukum mereka yang jadi hukum. Jadi dia tidak, tetapi sekarang dari dia kaya, dia jaya dan pemimpin, tetapi sekarang dia katakan bahwa dia memberitakan Injil tanpa upah. Sangat luar biasa dan patut dicontoh. Nah, saudara, saya sering dengar kesaksian
Wah Pak, dulu saya miskin. Dulu saya tidak punya apa-apa. Saya ikut Tuhan Yesus, saya punya. Paulus gimana kesaksiannya? Dulu saya punya segalanya. Saya ikut Tuhan Yesus, saya masuk karam kapal. Saya menderita. Diturunin pakai basket dari tembok. Paulus terbalik. Dia punya kesaksian, dia dari kaya, sekarang dia melayani Tuhan. Malah dia memberitakan Injil tidak mau dapat upah. Coba baca 1 Korintus 9:8. Saya tidak mengarang saja. Kita lihat Paulus bilang apa. Paulus berkata, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, saudaraku. Dengar baik-baik. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dia nggak bohong. Paulus artinya murni, dia tidak akan bohong. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Artinya, saya pemberita Injil, saya harus dibayar, saya harus dikasih ini, saya harus supaya. Dia tidak ambil haknya. Dia tidak mau dibayar. Malah dia melayani di Roma 2 tahun, dia bikin tenda sendiri, dia jual. Dia bilang, aku tidak mau membebani jemaat untuk layani. Paulus dulu kaya. Sekarang dia bilang memberitakan Injil tanpa upah. Nah, Anda dan saya bagaimana? Wah, kalau nggak ada upahnya percuma ya kita pergi ya. Ngapain pergi jauh-jauh? Ngapain minta Injil? Terus jatuh miskin, nggak ada duit, nggak ada apa segala. Paulus nggak bilang begitu. Tapi kita belajar dari bukunya Paulus, Rasul Paulus. Ada 13 buku dia tulis di Perjanjian Baru. Ya mungkin 14 karena buku Ibrani tidak tahu mungkin dia. Ya, amin. Coba notis saya taruh seperti ini. Pernyataan dari seorang yang memiliki hati nurani yang murni, yaitu Rasul Paulus. Dia boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi apakah yang memotivasikan Anda dan saya untuk melayani Tuhan? Untuk mencari berkat atau memuliakan Allah? Ada lagi orang bilang, saya melayani Tuhan supaya mudah-mudahan saya masuk surga. Saya melayani Tuhan, mudah-mudahan saya nanti diselamatkan. Tidak ada di Alkitab gitu. Bukan kita melayani Tuhan untuk diselamatkan. Bukan kita melayani Tuhan untuk masuk surga. Melainkan kita sudah diselamatkan, baru kita melayani. Terbalik. Gitu. Coba kita baca 1 Timotius 1:5. Saya hampir selesai. Paulus mengatakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Ini Paulus nasihat. Lagi counseling. Counseling orang, menasihati orang. Dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni. Dan apa? Dari iman yang tulus ikhlas. Seperti saya katakan dari tadi. Hati nurani yang murni berkaitan dengan iman. Artinya bekerja sama. Biar saudara kata beriman, hati nuraninya nggak murni. It doesn't work that way. Harus berkaitan. Nah, saya tulis, counseling bukan untuk cari berkat. Tapi apa? Tanpa dibayar. Paulus bilang, dia punya hati murni, dia tidak mau. Saya counseling orang, saya nasihati orang. Bukan untuk counseling orang, wah ini tugas saya supaya saya dikasih envelope. Terus terang aja, saudara. Kita counseling orang, ya bukan saya sombong, saudaraku ya. Istri saya tahu. Saya 4-5 jam setelepon, datang ke rumah, kita 4-5 jam. Saya bilang, jangan, saya tidak mau dibayar. Bukan saya tidak mau dibayar. Karena saya mau melihara hati yang murni, betul? Supaya iman saya jangan kandas. Kalau Tuhan mau kasih saya bayar buat taruh uang ribuan, yang mana saya sudah pernah mengalami, Tuhan taruh di pangkuan saya ribuan dolar, saudara saya tahu. Tanpa saya minta. Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Kan Tuhan aku tahu semua keperluan kita. Bukan apa yang kita mau. Keperluan kita. Dia tahu. Saya ditaruh banyak. Mengalami itu. Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan baik. Ya, poin terakhir, poin 5, waktu saya sudah habis. Itu menyucikan hati nurani yang murni. Menyucikan hati nurani. To cleanse our conscience. Kita baca Ibrani 9:14. Ini penting juga. Nah, ini betapa lebihnya darah Kristus, yaitu Kristus Yesus, yang oleh roh Allah yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat
Saya bagi dua ayat ini, coba continue-nya 14. Akan menyucikan apa, saudaraku? Hati nurani kita, itu oleh darah Yesus, dari apa? Perbuatan yang sia-sia. Bahkan ada perbuatan yang jahat. Kita disucikan, dimurnikan dengan darah Yesus supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dari tadi saya coba katakan, biar saudara beribadah semingguan, sebulan dengan iman, tapi kalau hati kita tidak murni, kita tidak layak karena imannya mandek. Kita nggak layak. Makanya Tuhan Yesus mati dengan darahnya menyucikan apa? Hati nurani kita. Karena tanpa hati nurani yang murni, kita berbuat dosa. Betul? Tadi saya katakan, hati nurani murni tidak bercampur baur dengan dosa-dosa. Kalau murni, disucikannya, dosanya hilang disucikan. Dengan darah Yesus. Betapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk menyucikan hati nurani kita yang jahat, supaya kita bisa apa? Beribadah. Saudara, untuk beribadah kepada Allah hidup itu menuntut Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Luar biasa. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, menyucikan hati nurani kita yang jahat dengan darahnya yang kudus itu, kita nggak bisa beribadah. Biar kita beribadah, kayak saya katakan berulang kali, tidak layak. Ini firman Tuhan. Bukan saya marah, saudaraku. Bukan saya berteriak-teriak. Saya kasih tahu supaya saudara mengerti. Penting hati nurani. Coba Ibrani 10 ayat 22 juga bagus dikatakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan apa? Keyakinan iman teguh. Karena apa? Oleh karena hati kita telah apa? Dibersihkan oleh darah Yesus dari apa? Hati nurani yang jahat. Dari tadi saya katakan, ada hati nurani yang murni, lawannya ada hati nurani yang jahat. Tuhan Yesus mati kayu salib dengan darahnya, kita harus dibersihkan dari hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang murni, supaya kita dapat beribadah, kita dapat melayani, kita dapat menyembah, kita dapat berdoa kepada Allah yang hidup. Amin. Luar biasa ya. Amin. Coba kita taruh notis seperti ini. Mengapa hati kita perlu dibersihkan dari hati nurani kita yang jahat? Nah, saudara bertanya, kenapa? Apakah Tuhan Yesus, apa kata Tuhan Yesus tentang sebenarnya isi hati orang atau manusia? Sebenarnya isi hati kita dari kita lahir yang sebenarnya Tuhan Yesus tahu. Coba saudara baca Markus 7 ayat 22-23. Kenapa Tuhan Yesus harus memurnikan? Katanya lagi, Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang saudara, kalau barang yang najis mau dipegang, menajiskan. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Ayat 21. Sebab dari dalam hati orang, hati siapa? Hati orang, bukan hati binatang. Dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Baca. Percabulan, pencurian, pembunuhan itu timbulnya dari apa? Hati, pikiran jahat itu segalanya karena tidak murni. Makanya Tuhan Yesus datang mati untuk dimurnikan. Dia tahu hati manusia. Baca ayat 22 mengatakan perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan. Saudara tahu kalau dibilang kelicikan artinya apa? Korupsi segala macam. Kita orang Kristen masih mau melayani Tuhan, tapi masih ada begitu-begitulah. Saudara mengerti menurut saya? Hawa nafsu, iri hati. Ada iri hati nggak dalam gereja? Masih ada hujat, kesombongan. Banyak orang sombong tidak? Kebebalan, bebal, tahu orang bebal. Ayat 23. Saya dengan cepat kalau saya lewat waktu. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam yang hati manusia dan apa? Menajiskan orang. Makanya Paulus katakan, aku punya hati yang murni di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah di hadapan manusia juga. Karena najis orang.
Wah, dia katanya Kristen. Wah, katanya melayani Tuhan. Coba lihat tuh. Begitu ya. Orang kan menilai itu. Sebab apa? Yesus tahu segala seluk-beluk hati manusia. Karena semuanya terbuka di hadapan Tuhan Yesus. Terbuka lebar begini. Biar kita sembunyikan. Kalau dia tahu kedalaman isi hati kita. Kedalamannya itu hati nurani kita. Tahu kedalamannya. Dia selidiki untuk kita berdoa. Tuhan Yesus tahu semua. Saudara nggak bisa bilang, oh saya nggak pernah, saya hebat. Bohong tuh, gombal. Kita keluar semua tadi. Amin. Saya harap saudara pelajaran ini bukan menuduh, tapi kita perlu penting punya hati nurani murni. Ringkasan bagaimana? Tadi kita belajar judul yaitu hati nurani murni. Poin nomor 1, Allah menyelidiki hati nurani. Iman kandas karena hati nurani tidak murni. Akibat dari iman yang kandas kita pelajari, kita pelayan apa semua tanpa iman tidak berkenan. Dan melayani Allah, Paulus dengan apa? Hati murni Paulus. Dan hati kita yang menyucikan hati nurani kita dengan darah Tuhan Yesus disucikan. Amin. Jadi coba kita aplikasi satu. Jadi sudah jelas sekali firman Tuhan mengajar bahwa tanpa hati nurani yang murni, kita sangat gagal melayani Tuhan karena iman kita kandas atau tidak berfungsi. Fakta. Saya tidak karang-karang, fakta. Sebagai kata penutup, sebagai seorang Kristen adalah sangat penting sekali kita memiliki hati nurani yang murni. Amin? Amin. Amin? Amin. Saudara mungkin mau berdoa, Pak, saya juga hati saya melayani, tapi kadang saya pakai iman, tapi hati saya suka ada segala macam apa yang Bapak sebut tadi, yang bukan saya sebut firman Tuhan ya. Tolong doakan saya, Pak. Saya akan doakan. Mari kita cepat kita berdoa. Saudara ulangi doa saya, oke? Saya akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Setelah saya mendengar firman-Mu hari ini, saya tahu saya masih memiliki hati nurani yang jahat. Saya baru tahu kalau hati nurani saya jahat, iman saya kandas. Percuma saya melayani, percuma saya beribadah, percuma saya berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan saya. Rubah hidup saya, saudara, menjadi sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku telah berdoa. Amin. Ya kalau saudara berdoa itu dengan darah Yesus harus sucikan, baru hati nurani saudara bekerja dengan iman saudara sudah dibiarkan. Amin. Saya akan berdoa berkat. Kita akan angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa, anugerah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan segala persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus, dan kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara terima kasih. Sekianlah firman Tuhan. Sampai kita bertemu kembali di saat yang depan. God bless you. Bye-bye.